waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Estimasi dari 3.500 tadi, dari besarnya total sasaran, itu 3.231 adalah pelajar kita dan 269 adalah hanya sebelah kaki kirinya, yang herannya kaki kanannya yang pembengkakan itu tumor, kaki kiri yang mati rasa. Cuma dia tidak lanjut berobat karena biaya tidak ada, dia harus pulang. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbowolio, Tanganapade. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemberian makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal menyasar 3.500 orang. Susanti, ibu muda asal Kabupaten Buton, butuh uluran tangan untuk akomodasi berobat karena menderita tumor ganas di kepala dan paha. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 22 Januari 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, pemberian makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal menyasar 3.500 orang. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. estimasi dari 3.500 tadi, dari besarnya total sasaran, itu 3.231 adalah pelajar kita dan 269 adalah Pemberian makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap awal rencananya akan dimulai pada 3 Februari 2025 dengan mengaktifkan satu dapur umum yang berlokasi di Kecamatan Murhum. Ditemui RRI usai mengikuti rapat konsolidasi awal pemberian makan bergizi gratis pada Selasa pagi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Lukman mengatakan, pada tahap awal nanti target sasaran menyasar sekira 3.500 orang yang terbagi untuk sasaran di dalam sekolah dan di luar sekolah. itu porsinya 90-10. Jadi 90% sasarannya pada anak-anak sekolah kita yang 3.500 tadi, dan sisanya itu merupakan anak-anak yang belum bersekolah, balita, ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi kalau kita estimasi dari 3.500 tadi, dari besarnya total sasaran itu 3.231 adalah pelajar kita dan 269 adalah ibu hamil, menyusui, dan balita kita yang belum bersekolah. Jadi itu target sasaran kita. Lukman menjelaskan pada tahap awal rasio jangkauan penerima MBG dari dapur umum sekira 5 km berdasarkan hitung-hitungan dari para ahli terkait rentan distribusi. Secara bertahap dapur umum akan ditambah untuk menjangkau lebih banyak sekolah dan masyarakat sebagai target sasaran program makan bergizi gratis ini. Jadi yang terpenting sekarang yang harus difahami oleh masyarakat bahwa ini bertahap. Jadi jangan kecil hati dulu para anak didik kita, ya, karena ini sesuai pemetaan itu bertahap kita lakukan. Kita lakukan dulu di Kecamatan Murhum dengan menyasar 1 SMA, 1 SMP, selanjutnya SD juga TK. Rapat konsolidasi awal pemberian makan bergizi gratis berlangsung di ruang Kadis Kesehatan Kota Bau-Bau dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, diantaranya Dinkes Bau-Bau, Perwakilan Badan Gizi Nasional, pihak ketiga sebagai pengelola makanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lokapom Bau-Bau, dan pihak Puskesmas. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi lainnya. Polres Buton menggelar penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang dilaksanakan pada Selasa 21 Januari 2025 bertempat di Desa Sio Manuru, Kecamatan Lasalimu Selatan. Acara ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga selesai dan berlangsung secara serentak melalui sarana Zoom meeting melibatkan berbagai pihak di seluruh Indonesia.
Kapolres Buton AKBP Rudi Silayan menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan penanaman jagung secara serentak ini bukan hanya simbolis tetapi juga komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Penanaman jagung sebagai salah satu komoditas utama diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memberdayakan masyarakat di sektor pertanian. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju swasembada yang lebih kuat. Program ini mencerminkan semangat gotong royong bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan pangan global. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, pendengar, Susanti, ibu muda asal Kabupaten Buton, butuh uluran tangan untuk akomodasi berobat karena menderita tumor ganas di kepala dan paha. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Di Desa Sukamaju, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, terdapat seorang ibu muda bernama Susanti, 31 tahun, yang berjuang melawan keganasan tumor yang telah menggerogoti tubuhnya. Awalnya Susanti menderita tumor di paha kanan, namun seiring berjalannya waktu tumor lain muncul di kepala yang kini berukuran sebesar kepala anak balita, membuatnya sulit untuk duduk dan beraktivitas normal. Pada awal tahun 2024, Susanti sempat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Batramas Kendari untuk tumor di pahanya, namun karena keterbatasan ekonomi, pengobatan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Suami Susanti yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan pas-pasan, kesulitan untuk membiayai pengobatan lanjutan ke luar daerah. Seiring dengan membesarnya tumor di kepala, kondisi fisik Susanti semakin melemah. Kini ia hanya bisa terbaring lemas di rumah dan baru sepekan kembali di rumah sakit kabupaten setempat. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau Melani yang turut mendampingi pengobatan Susanti mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keluarga malang ini. Hanya sebelah kaki kirinya, yang herannya kaki kanannya yang pembengkakan itu tumor, kaki kiri yang mati rasa. Cuma dia tidak lanjut berobat karena biaya tidak ada, dia harus pulang. Terus pada saat di rumah mulailah timbul lagi tumor di kepala. Jadi tadi malam saya pergi lihat itu kondisinya memang sangat berat dan memang harus dirujuk. Kenapa harus dirujuk ke Kendari? Sebenarnya ada bedah saraf di Bau-Bau, tapi posisikan dia harus konsultasi dengan poli spesialis tumor. Jadi daripada mundar-mandir, saya bawa langsung ke Kendari insya Allah. Melani berencana membawa Susanti kembali ke Rumah Sakit Batramas Kendari agar mendapatkan perawatan dari dokter spesialis saraf dan tumor. Namun kendala terbesar yang dihadapi adalah biaya akomodasi dan pendampingan perawat dari Rumah Sakit Labu Runci Kabupaten Buton yang harus ditanggung oleh pasien sendiri. Selama ini, kata Melani, jika merasa sakit, Susanti hanya mengkonsumsi obat pereda nyeri yang memberikan kelegaan sementara. Posko Berbagi Bau-Bau terus menggalang dana untuk membantu Susanti dan pasien lainnya yang membutuhkan. Warga yang ingin meringankan beban keluarga ini dapat berdonasi melalui rekening Posko Berbagi Bau-Bau dengan menghubungi Melani di nomor 0813 5583 0400. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan Susanti dapat segera mendapat perawatan medis yang lebih baik dan kembali menjalani kehidupannya dengan lebih sehat. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik, pendengar, berita yang terakhir, PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat peningkatan pada angkutan kendaraan dan kontainer sepanjang tahun 2024. Angkutan kendaraan naik 32%, sementara angkutan kontainer naik 6%. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ya, tumbuh sekitar 32% kalau kita bandingin dengan tahun 2023. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat peningkatan pada angkutan kendaraan dan kontainer sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang diangkut dari Pelabuhan Bau-Bau naik sebesar 32% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara angkutan kontainer mengalami kenaikan sebesar 6%. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Roni Abdullah, mengatakan sebanyak 165 unit kendaraan
kendaraan roda 2 dan roda 4 terangkut pada 2024, jumlah ini meningkat 32% dibandingkan tahun 2023, sebanyak 125 unit. Untuk kendaraan yang diangkut dari Bau-Bau ke berbagai tujuan gitu ya, dengan menggunakan KM Ciremai dan KM Debon Solo itu ya tumbuh sekitar 32% kalau kita bandingin dengan tahun 2023. Roni menjelaskan dua kapal yang digunakan untuk mengangkut kendaraan tersebut adalah KM Ciremai dan KM Debon Solo yang termasuk dalam kategori kapal Roro. Sementara itu kata Roni, untuk angkutan kontainer yang terdiri dari muatan basah dan muatan kering juga meningkat pada tahun 2024. Tercatat mencapai 249 TEUs atau naik 6% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 236 TEUs. Mayoritas muatan adalah ikan tuna dan ikan kering. Roni menambahkan, meski terjadi kenaikan, jumlah muatan kontainer yang tercatat masih belum mencapai target yang ditetapkan pada 2024 sebanyak 345 TEUs. Menurutnya tidak tercapainya target ini karena ada beberapa kendala, di antaranya masalah mobilisasi kontainer dan kendala alat produksi seperti kerusakan derek kapal yang menghambat proses pemuatan. Ini nggak tercapainya mungkin ada beberapa kendala ya, salah satunya ya alat produksi kita yang masih belum optimal, ada kendala di alat produksi lah. Untuk mengatasi hal ini, PT Pelni Cabang Bau-Bau telah melakukan evaluasi pada 2025. Roni mengatakan pentingnya ketersediaan alat produksi dan mobilisasi kontainer untuk memastikan kelancaran operasional angkutan kontainer ke depannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemberian makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau dilaksanakan secara bertahap. Pada awal tahap menyasar 3.500 orang. Susanti, ibu muda asal Kabupaten Buton, butuh uluran tangan untuk akomodasi berobat karena menderita tumor ganas di kepala dan paha. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.